Kang. Akan saya bawa sampai mati. Dalam keadaan seperti sekarang ini, apa yang dapat kulakukan? Orang-orang yang ku kenal tidak mungkin mengenal diriku lagi, dan mereka pasti tidak akan percaya bahwa sosok tubuh berupa nenek tua ini adalah aku, Ayuni. Di malam yang begitu sunyi di kala itu, terlihat Putri Ayuni yang tengah melamun dan meratapi nasibnya, sekaligus ia mengingat masa-masa indahnya saat bersama Burhanuddin kekasihnya, hingga suatu musibah yang menimpanya yang mengakibatkan ia harus berpisah dengan suami dan sekaligus anaknya yang telah diselamatkan oleh pendekar Bangau Putih, yaitu Kiai Makdum. Hingga pada akhirnya Kiai Makdum yang mengasuh sekaligus menjadi guru Jaka Gledek, dikarenakan di saat bayi Jaka Gledek memiliki suatu kekuatan yang amat dahsyat dan harus dibimbing dan dididik dengan baik agar kelak bisa menjadi pendekar pilih tanding yang berbudi luhur. Meskipun dengan keadaan Putri Ayuni yang sekarang telah kehilangan kekuatannya, ia memutuskan untuk tetap tegar dan terus berusaha menemukan putranya yang tak lain adalah Jaka Gledek. Namun di saat Putri Ayuni yang hendak beristirahat, nampak terdengar ada seseorang yang tengah mendekati gubuk yang Putri Ayuni diami. Tapi aku harus tetap bertahan untuk hidup. Aku harus mencari dan menemukan anak Jaka Gledek. Aku tidak mau mati sebelum bertemu dengan anakku. Tuhan, kabulkanlah permohonan hamba ini. Amin. Itu ada pondok. Sepertinya ada suara orang mendekati tempat ini. Aku harus cepat sembunyi. Dan benar apa yang dirasakan Putri Ayuni, hingga Putri Ayuni mendengar perbincangan kedua pendekar itu, yang dimana mereka berdua telah merasa resah dikarenakan tokoh aliran hitam semakin merajalela di dunia persilatan, yang semakin membuat mereka kecewa dan mengira bahwa Jaka Gledek telah sesat dan membantu tokoh-tokoh aliran hitam. Berarti mereka dibantu manusia kejadian, iblis-iblis berilmu tinggi. Benar. Dan yang sangat disesalkan, tokoh pendekar yang dulu pembela keadilan, pembasmi kejahatan, kini berbalik membantu mereka. Yang dimaksud Kakang, Jaka Gledek. Ya, Jaka Gledek. Jaka Gledek. Astagfirullah. Anakku berbuat sesat. Mendengar hal tersebut, Putri Ayuni nampak begitu syok dan kaget dikarenakan ia mengira anaknya sekarang telah berada di jalan yang sesat. Scene berpindah di adegan Wulandari yang tengah menata aksinya untuk mengakhiri hidupnya,
dikarenakan ia tak mendapatkan balasan cinta pada Jaka Gledek. Namun bikangnya yang tengah gosong di obok-obok Jaka Gledek sebelumnya, akan tetapi ia tak mengetahui bahwasanya hal itu bukanlah niat hati Jaka Gledek, melainkan Ratu Nagani yang telah mengontrol dan mengendalikan Jaka Gledek hingga Jaka Gledek mengobok-obok bikang Wulandari dengan beringas. Namun di saat Wulandari beraksi untuk mengakhiri hidupnya, untuk membawa cintanya pada Jaka Gledek hingga mati, tiba-tiba tinggalkan juga cinta saya kepada Agam. Akan saya bawa sampai mati. Untungnya Radyaksa mengetahui dan seketika Radyaksa menggagalkan aksi Wulandari. Lantas Radyaksa mengecewakan aksi yang telah Wulandari lakukan. Sekaligus Radyaksa merasakan Wulandari yang begitu putus asa dengan keadaannya. Lantas Radyaksa berusaha menguatkan Wulandari agar Wulandari merasa lebih tenang. Namun Wulandari tak mau menceritakan akan permasalahan yang tengah Wulandari alami. Lantas Radyaksa mengingatkan agar Wulandari tak mengulangi aksinya tersebut. Seketika Radyaksa menyarankan Wulandari untuk ikut dengannya, bila mana Wulandari tak mempunyai tujuan yang jelas. Namun di saat Wulandari menanyakan pada Radyaksa yang hendak akan bertujuan kemana, nampaknya Sudahlah, jangan menangis. Bicaralah dengan tenang, dengan hati yang damai. Kuasailah dirimu, Wulan. Maafkan saya, Pak De. Tenanglah, kuasai perasaanmu. Ayo, ceritakan apa yang telah terjadi. Saya tidak bisa mengatakannya, Pak De. Maafkan saya. Ya sudah. Kalau begitu, jangan kau lakukan perbuatan yang tidak kau lakukan tadi. Itu dosa. Dosa, Wulan. Berjanjilah padaku. Sebenarnya kau hendak pergi kemana, Wulan? Kalau kau tidak punya tujuan, sebaiknya kau ikut aku saja. Memangnya Pak De hendak kemana? Aku juga tidak tahu harus pergi kemana. Tapi yang jelas, aku mencari Jaka Gledek. Jaka Gledek? Iya, sekaligus aku harus menemukan ibu kandungnya, Putri Ayuni. Maksud Pak De, Bibi Ayuni? Iya. Saya tahu di mana Bibi Ayuni tinggal. Saya pernah bertamu ke rumahnya. Benar, kau tahu di mana Bibi Ayuni? Mendengar kabar bahwa Wulandari pernah bertemu dan bertamu di kediaman Putri Ayuni, Radyaksa pun merasa kegirangan dikarenakan tujuan Radyaksa untuk mencari Jaka Gledek dan Putri Ayuni. Lantas Wulandari mengajak Radyaksa untuk bergegas menuju kediaman Putri Ayuni. Mari Pak De. Ayo.
Ini pondoknya. Belum lama aku tinggalkan. Sekarang keadaannya telah rusak seperti ini. Kemana Bibi Ayuni? Singkat cerita, di pagi harinya, sampailah Wulandari dan Radiakso di kediaman Putri Ayuni. Namun, terlihat kediaman Putri Ayuni nampak terlihat begitu berantakan, hingga pada akhirnya, mereka berdua pun kebingungan hendak mencarinya kemana lagi. Akan tetapi, Wulandari menyampaikan pada Radiakso bahwa Wulandari tengah mendengar suatu kabar para tokoh aliran putih akan berkumpul di Bukit Menjangan guna untuk menyusun rencana melawan tokoh aliran sesat serta mengadili Jaka Gledek. Lantas mereka berdua berencana untuk pergi ke Bukit Menjangan dan sekaligus mencari Putri Ayuni dan Jaka Gledek. Betul juga, Wulan. Kalau begitu, kita pergi ke Bukit Menjangan. Ayo. Ayo, Pak De. Scene berpindah di mana terlihat Dian di suatu tempat beserta Kitopan yang beberapa hari tengah berusaha menyembuhkan Dian yang mengalami goncangan pada jiwanya dikarenakan seluruh ilmu belut putih yang diwariskan Kitopan padanya telah diserap habis oleh Mak Erot yang dipindahkan pada tubuh Ki Malunggi sebelumnya. Namun nampak kurang beberapa langkah lagi untuk proses penyembuhannya. Akan tetapi setelah sembuh dari goncangan jiwanya, Dian tetap tidak mempunyai ilmu silat lagi, hingga ia harus mengulangi semuanya dari awal lagi. Dan Kitopan berharap agar Dian tidak berkecil hati dengan kondisinya sekarang. Namun Dian berusaha menerima keadaan itu semua. Dan mungkin bila memang Dian tidak bisa memiliki ilmu silat lagi, ia bisa melupakan dendamnya pada Radiakso yang dulu pernah membantai seluruh keluarganya. Proses penyembuhan ini akan berjalan lancar jika dari dirimu sendiri punya keinginan yang kuat. Memang walaupun kau sudah sembuh, kau tidak mempunyai ilmu silat lagi. Kau harus belajar dari awal lagi. Aku harap kau tidak berputus asa dan berkecil hati, Dian. Aku tidak mau belajar silat lagi, Guru. Aku tidak mau. Lalu, kenapa, Dian? Jika aku tidak bisa silat, aku mungkin bisa melupakan dendamku terhadap Paman Radiakso, Guru. Aku bisa berusaha menghilangkan keinginanku untuk membalas dendam. Syukurlah kalau kau punya pikiran seperti itu. Dendam tidak akan punah jika dibalas dengan dendam pula. Kasih sayang merupakan suatu kekuatan yang ampuh. Guru, kalau aku sudah sembuh, rencana Guru apa? Untuk sementara waktu, kita tunggu di rumah. Aku menunggu Radiakso beserta Jaka Gledek dan Ayuni. Mudah-mudahan ia menemukan dia. Dan sambil melanjutkan proses penyembuhan tahap terakhir pada Dian, Kitopan berencana untuk mengerjakannya di kediaman Kitopan, dikarenakan Kitopan juga menunggu kabar dari Radiakso yang telah mencari Jaka Gledek beserta Putri Ayuni untuk dibawa ke kediaman Kitopan guna untuk menyembuhkan Jaka Gledek dari pengaruh ilmu hitam yang menguasai tubuhnya saat itu. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak terus di Agi92 Channel dan nantikan video-video menarik berikutnya. Akhiri salam dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.